Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal, penalaran matematika lagi. Jadi soalnya ini aku ambil dari Twitter, karena di Twitter itu banyak yang kayak ngirim-ngirim link soalnya gitu ya. Jadi kita akan bahas soal yang dari Twitter ya. Kalau teman-teman mau juga, ini tuh banyak juga di Twitter ya, bisa dilihat. Kalau lihat dari hashtag SNBT juga banyak banget yang udah ngirim-ngirim link. So, kita langsung aja ke nomor yang pertama. Jadi ini materinya ada materi peluang, dilansir dari nationalgeographic.co.id, penelitian baru dari University of California, Riverside, menunjukkan perubahan lingkungan dapat menyebabkan kepunahan massal. Dapat terjadi jutaan tahun lebih awal dari yang disadari para ilmuwan sebelumnya. Kehilangan ribuan spesies setiap tahun bumi saat ini tengah menuju kepunahan massal nih. Kebanyakan dinosaurus, oke, jadi ada dinosaurus ya, terkenal menghilang 66 juta tahun yang lalu pada akhir periode Cretaceous. Sebelum ini, mayoritas makhluk bumi dimusnahkan antara periode Permian dan Trias kira-kira 252 juta tahun yang lalu. Berkat upaya para peneliti di UC Riverside dan Virginia Tech, kini diketahui bahwa kepunahan serupa terjadi 550 juta tahun lalu selama periode Ediacara. Penemuan ini didokumentasikan dalam makalah Proceeding National Academy of Science. Untuk kepentingan penelitian, sekelompok ilmuwan ingin mengelompokkan 6 buah fosil dinosaurus ke dalam wadah pengawet. Banyaknya cara menyusun di mana satu fosil menempati satu wadah adalah oke, jadi sebenarnya dari awal nih paragraf 1, ini paragraf 2, terus paragraf 3, terus dari paragraf 1 sampai paragraf 3 itu tuh cuma intro doang, teman-teman. Jadi soalnya tuh ada di yang paragraf 4 yang ini. Ini soalnya tuh. Sebenarnya kalau kalian langsung ke paragraf 4 itu tuh bisa ngerjain juga karena dari awal paragraf 1 sampai paragraf 3 itu tuh cuma intro doang. Jadi gak ngaruh gitu ya ke soal yang mau kita kerjain. Jadi di sini untuk kepentingan penelitian ada sekelompok ilmuwan yang mau mengelompokkan ada 6 buah fosil. 6 buah fosil dinosaurus terus ke dalam wadah pengawet. Banyaknya cara menyusun di mana satu fosil menempati satu wadah adalah karena ada 6 buah fosil berarti akan ada 6 buah wadah dong. Jadi kita bikin nih 6 buah wadah. 3, 4, 5, 6 gitu kan. Terus nih, kotak yang pertama atau wadah yang pertama itu tuh bisa diisi oleh 6 buah fosil. Misal ini tuh fosilnya tuh adalah fosil A, B, C, D, E, F gitu ya, misal. Nah, terus di kotak yang pertama itu tuh dia bisa diisi 6 buah fosil itu adalah dari A sampai F semuanya bisa di sini teman-teman. Karena kan nggak ada keterangan ya. Misalnya fosil yang pertama harus ditempatin di kotak yang pertama, nggak ada keterangan kayak gitu. Terus di kotak yang kedua, karena di sini ada keterangan kalau misalnya satu fosil menempati satu wadah. Jadi misal di wadah pertama itu tuh udah keisi sama fosil C misal. Berarti kan di wadah yang kedua itu tuh cuma bisa diisi oleh 5 buah fosil. Yaitu dari A sampai F kecuali si C gitu kan. Karena C udah masuk ke wadah yang pertama gitu. Terus misalnya di wadah yang ketiga yang udah masuk itu tuh adalah fosil F misal. Berarti kan cuma ada 4 fosil lagi kan. Yaitu dari A sampai F, sorry. Kita pakai item ya tadi. Sorry. Berarti di wadah yang ketiga cuma bisa diisi 4 buah, yaitu dari A sampai F, tapi kecuali sekarang tuh adalah C dan F. Nah, sama halnya di kotak yang keempat nih, berarti dia misal yang masuk itu adalah yang B misal nih ya, teman-teman. Berarti di sini cuma bisa diisi oleh 3. 3 tuh apa aja? Yaitu A, D, sama E. Gitu. Terus misalnya di yang kotak yang kelima itu tuh udah diisi sama huruf E. Berarti di sini cuma bisa diisi oleh 2 fosil, yaitu fosil A atau fosil D. Gitu kan? Fosil A sama D itu udah masuk di yang ketiga, di yang kedua terakhir gitu ya. Misalnya lagi yang udah masuk ke sana tuh adalah fosil D misalnya. Berarti kan sisa yang terakhir itu cuma satu, yaitu fosil A doang.
gitu kan. Nah, sekarang nih teman-teman kita udah nempatin si apa namanya, fosil dinosaurus ke wadah-wadahnya kan. Cara ngerjainnya, cara mencari, cara menyusun itu tuh tinggal kita kaliin semuanya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, kita kaliin dulu deh ya. 6 kali 5 itu tuh 30, 4 kali 3 12, 2 kali 1 2, 12 kali 2 adalah 24. Ini 24 dikali 30, kita hitung. 24 kali 3, 4 kali 3 12, 3 kali 2 6, tambah 1 72, berarti 720, gitu. Nah, jadi ada 720 cara untuk menyusun 6 buah fosil dinosaurus ke dalam wadah pengawet, kayak gitu ya. Oke, kita ke yang nomor 2 nih. Jadi ini sama ya, ada dari nationalgeographic.co.id. Para ilmuwan mengembangkan teknik baru untuk pengisian baterai EV hanya dalam 10 menit. Terobosan ini merupakan terobosan teknologi baterai yang membuka jalan untuk adopsi massal mobil listrik yang terjangkau. Terobosan ini adalah kombinasi pemecahan rekor dari waktu pengisian yang lebih singkat dan lebih banyak energi. Terus apa nih, yang diperoleh untuk rentang perjalanan yang lebih jauh. Laporan penelitian tersebut telah diterbitkan di jurnal bergengsi Nature pada 12 Oktober 2022. Laporan tersebut bisa didapatkan secara daring dengan judul Fast Charging of Energy Dense Lithium Ion Batteries. Jumlah elektron yang mengalir selama pengisian didefinisikan sebagai perbandingan muatan listrik dengan muatan dasar elektron. Jika muatan yang mengalir adalah 3,6 Coulomb dan muatan dasarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, maka jumlah elektron yang mengalir sepanjang pengisian bahan bakar listrik adalah. Oke, sama kayak tadi teman-teman, sebenarnya dari paragraf awal sampai satu paragraf sebelum terakhir itu cuman intronya doang. Jadi soalnya tuh yang ini nih sebenarnya. Ya, kayak kita lihat nih, diketahui dari soal jumlah elektron itu tuh didefinisikan sebagai perbandingan. Perbandingkan berarti kan bagi ya, perbagian muatan listrik nih, muatan listrik dengan muatan dasar elektron, berarti dibagi dengan muatan dasar. Ini tuh adalah keterangan yang diambil dari soal ya, bukan kita ngarang-ngarang sendiri ini. Terus diketahui lagi, jika muatan yang mengalir, berarti kan itu muatan listriknya ya, bisa kita tulis nih, yaitu sebesar 3,6 C, gitu. Dan muatan dasarnya, berarti muatan dasarnya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 C gitu ya. C itu adalah Coulomb satuannya. Nah, ini bisa kita coret dulu 3,6 bagian satuannya. Jadi sisanya adalah 3,6 bagi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Biar lebih gampang, ini kan ada koma-komaan ya. Kita kaliin dulu nih dua bagiannya itu dengan 10 biar koma-komanya jadi hilang gitu ya. Jadi 3,6 kali 10 adalah 36, 1,6 kali 10 adalah 16 kali 10 pangkat min 19. Nah, sekarang bisa kita perkecil dulu boleh. 36 tuh kan bisa dibagi 2 ya. Atau dibagi 4 bisa ya. 9 kali 2 18. Berarti 9 ya. Kalau mau dibagi 4 biar lebih ringkas gitu, ini berarti dibagi 4 sama 4 diperkecil, 36 bagi 4 adalah 9, 16 dibagi 4 adalah 4 kali 10 pangkat min 19. Nah, ini udah gak bisa dibagi lagi. Berarti kita tinggal bagi kurung, 9 bagi 4. 2 berarti ya, 2 kali 4 8, 9 kurangi 8 adalah 1. Kita simpen koma, jadi 10, 10 bagi 4, berarti kita bisa ambil 2 lagi, 2 kali 4 8. Dikurangi 10 kurangi 8, 2, 20 bagi 4, 5. Oke, 2,25. Kita tulis di sini. Berarti 2,25 bagi 10 pangkat min 19. Nah, 10 pangkat min 19-nya boleh diangkat ke atas, jadi 2,25 kali 10 pangkat 19. Nah, adakah jawabannya? 2,25 kali 10 pangkat 19. Ada, jawabannya adalah yang A. Kayak gitu ya. Oke, itu adalah nomor 2. Kita ke nomor 3 nih. Materi statistika. Dalam suatu kelas terdapat 15 murid laki-laki dan 19 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut, kita tulis deh ya, info dari soal tuh ada jumlah murid laki-laki 15, terus jumlah murid perempuannya ada 19.
Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80, rata-ratanya adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, X, dan 66 untuk melakukan remedial. Oke, jadi yang remedial tuh adalah yang nilainya 52, 56, X, dan 66 untuk melakukan remedial. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 8 poin. Oke, rata-rata yang diremed itu naik 8 poin. Dari semula mungkin ya. Jadi kalau awalnya yang diremed itu adalah 50, berarti akhirnya nilainya jadi 58 setelah remed tuh. Jika sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remed, oke, berarti rata-rata yang ikuti remed itu tuh adalah 63, berarti setelah remed kita tulis rata-rata setelah remed SR gitu ya, naik 8, berarti 63 tambah 8 gitu kan. Nah, berarti rata-rata setelah remednya adalah 71 gitu ya. Nah, maka nilai X dan simpangan baku dari sampel anak remedial adalah oke. Jadi yang ditanyain adalah nilai X dan simpangan baku. Nah, lalu gimana cara nyarinya? Pertama, udah wajib kita tuh nyari nilai X dulu, baru kita ke simpangan baku. Karena simpangan baku tuh rumusnya adalah kita tulis di sini S sama dengan akar dari sigma gitu ya, XI dikurangi X bar dikuadratin dibagi dengan N kurangi 1. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu data dari masing-masingnya gitu ya, baru bisa kita ngerjain si apa tadi tuh simpangan baku. Oke, berarti langkah pertama nih seperti yang udah kita rencanakan. Aduh, kita cari nilai X dulu. Nah, dari mana nih kita cari nilai X? Cari nilai X itu adalah dari rata-rata orang yang diremed. Nah, X itu kan terdapat di orang yang diremed kan, teman-teman. Nilai-nilainya itu adalah ini 52, 56, X, dan 66. Terus kita tahu rata-rata orang yang diremed itu adalah 63 dari soal. Berarti kita bisa cari dari sana kan. Berarti rata-rata dari yang diremed adalah jumlah nilai orang yang diremed dibagi dengan total orang yang diremed. Kayak gitu. Rata-rata orang yang diremed itu adalah 63. Terus total nilainya tuh kita jumlahin aja 52 tambah 56 tambah X tambah berapa tadi tuh 66. Oke, dibagi dengan NR. NR tuh orangnya, ada 4 orang kan yang diremed tuh. Sekarang 4-nya boleh banget pindah ke kiri, jadi 63 kali 4 sama dengan 52 tambah 56 tuh 108 ya. 108 tambah X tambah 66. 63 kali 4, 4 kali 3, 12, 4 kali 6, 24, tambah 1, 25, berarti 252. 252 sama dengan 108 tambah 6, berarti 174. 174 ditambah dengan X. 8 tambah 6, benar ya? 174. Oke, 174-nya pindah ke kiri nih, jadi 252 dikurangi 174 sama dengan X. Oke, sekarang kita tinggal kurangi aja 252 dikurangi 174. Hasilnya adalah 78. Oke, gede juga ya. Sama dengan X. Nah, berarti X-nya itu adalah 78. Gitu ya. Jadi ya nilai X dan simpangan baku. Nah, sekarang kita cari yang namanya adalah simpangan bakunya, teman-teman. Nah, simpangan baku itu tuh bisa dicari dengan menggunakan rumus yang udah kita tadi hitung. Bentar dulu, ini 78 ya. Berarti kan yang bagian ini bisa ada yang dieliminasi kan? Yang B bisa dieliminasi, D juga bisa dieliminasi. Berarti jawabannya antara A, C, atau E. Oke, langkah yang kedua kita akan cari simpangan baku. Cari simpangan baku, rumusnya tadi udah kita bahas ya, yaitu akar dari sigma XI dikurangi dengan X bar dikuadratkan dibagi dengan N-1. Nilai-nilainya tuh berarti kan ada 52, 56, terus 78, dan 66 ya. Dengan rata-ratanya adalah 63. Oke, kita mulai dari data pertama, misal dari 52 kan. Berarti 52 dikurangi rata-ratanya tuh adalah 63
dikuadratin, terus ditambah data kedua 56 kurangi 63 dikuadratin, ditambah ke bawah aja gak apa-apa ya. X tuh tadi nilainya adalah 78, berarti 78 kurangi 63 dikuadratin, ditambah dengan 66 dikurangi 63 dikuadratin, dibagi dengan N-nya tuh berarti jumlah orang yang diremed ada 4 dikurangi dengan 1 gitu ya. Oke, berarti S-nya adalah sama dengan akar 52 dikurangi 63, 11, min 11 ya, min 11 kuadrat, ditambah 56 kurangi 63, min 7 kuadrat, ditambah 78 dikurangi 63. Berarti 8 kurangi 3 tuh 5 ya, 15 ya, 15 kuadrat. Ditambah 66 kurangi 63 adalah 3 kuadrat. Dibagi dengan 4 kurangi 1 adalah 3. Berarti S sama dengan akar 11. Min 11 dikuadratin 121. Tambah 7 kuadrat adalah 49. 15 tuh 225. Ditambah 3 kuadrat adalah 9 dibagi dengan 3. Oke, kita jumlahin sama dengan akar 9 sama 121 sama 49. 1 sama 9 tuh 10, berarti tambah sini 4, 5, 6, 7 berarti ya. Berarti 170 tambah 225 tambah 9 berarti 2, 3, 4. Dibagi dengan 3. 170 ditambah 2, 3, 4. Ujungnya 4. 7 tambah 3, 10, tambah 1, 2, 3, 4. Berarti 404 bagi 3. Ada nggak jawabannya nih? Oke, belum ya. Nah, sekarang ini bisa kita tulis kayak gini kan, bagian atasnya tuh sama aja kayak 4 dikali 104 gitu kan. 101 sorry teman-teman. Oke, 101 bagi 3. 4 dikali 101 sama aja kayak 404 kan. Kita cuma ubah bentuknya. Nah, akar dari 4 boleh banget kita keluarin. Jadi 2 akar 101 bagi 3 gitu. Ada nih, ada ya. Jawabannya adalah yang E. Kayak gitu. Ini adalah nomor berapa ini? Nomor 3 ya. Oke, sekarang nomor 4. Oke, nah ini sebenarnya ada kesalahan nih teman-teman di soalnya kayaknya. Jadi ada sebuah keramik persegi panjang memiliki keliling sebesar 20 cm. Jika luas dari keramik tersebut tidak kurang dari 20 cm, nah ini harusnya 21 ya kayaknya. Karena kalau 20 cm itu jadi gak ada jawabannya gitu. Maka interval panjang dari persegi panjang tersebut adalah berapa? Oke, dari soal diketahui si kelilingnya itu adalah 20 cm. Ingat kalau keliling tuh rumusnya 2 kali P tambah L ya. 2 kali P tambah L sama dengan 20. Berarti kalau duanya pindah ruas ke kanan, jadi P tambah L sama dengan 20 bagi 2. Berarti P tambah L sama dengan 20 bagi 2 adalah 10. Terus karena kita di sini kan pengen tahu panjangnya kan, berarti kalau mau tahu lebar tuh sama aja kayak 10 dikurangi P gitu kan. P-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Oke, sekarang yang kedua, informasi yang kedua. Luas dari keramik tersebut tidak kurang. Berarti kalau tidak kurang lebih dari sama dengan kan 21 cm persegi. Berarti lebih dari 21. Nah, kalau luas itu rumusnya adalah panjang dikali lebar, teman-teman. Ini lebih dari sama dengan 21. Panjangnya kita tulis dulu panjang, lebarnya bisa ditulis 10 dikurangi P. Dari yang udah kita dapat persamaan tadi ya. Lebih dari sama dengan 21. P kali 10 adalah 10P, P dikali min P adalah min P kuadrat. Lebih dari sama dengan 21. 21-nya bisa pindah ke kiri, jadi 10P dikurangi P kuadrat dikurangi 21. Lebih dari sama dengan 0 ya, 21-nya kan udah pindah. Nah, ini kita lihat bagian min P kuadratnya itu tuh adalah negatif ya nilainya teman-teman. Biar nilainya positif gitu, biar lebih enak ngitungnya, ini tuh bisa banget kita kaliin dengan negatif 1, biar positif gitu nilainya. Nah, berarti min P kuadrat itu dikali min 1 berarti jadi positif P kuadrat. Kita tulis di depan, 10P dikali min 1 berarti min 10P, min 21 dikali min 1 berarti jadi tambah 21. Nah, tandanya jadi berubah teman-teman, jadi kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal faktorkan, cari P-nya.
gitu kan. Nah, P-nya itu tuh berapa dikali berapa yang menghasilkan 21, tapi kalau dijumlahin nanti tuh hasilnya adalah min 10. Jawabannya adalah 3 dan 7 kan. 7 dan 3 itu tuh kalau dikaliin hasilnya 21, kalau dijumlahin hasilnya adalah 10. Nah, tandanya adalah min dan min. Kenapa min dan min? Biar kalau min 3 kali min 7 dia bisa plus 21, tapi min 3 ditambah min 7 nanti hasilnya adalah min 10 P. Kayak gitu. Oke, berarti P min 3 kita sama dengankan 0 dulu. Berarti P-nya tuh akan sama dengan 3 kan? Min 3-nya pindah ke kanan. Atau P dikurangi 7 sama dengan 0, maka P-nya akan sama dengan 7. Nah, ini kan sebenarnya udah sama ya kayak dari soal, dari pilihan jawabannya. Sebenarnya bisa kita eliminasi nih bagian A sama bagian C, karena bukan min 3, tapi angka 3 doang. Oke, sekarang untuk selanjutnya bisa banget kita bikin garis bilangan teman-teman. Dimulai dari 3 berakhir sampai 7. Nah, pertanyaannya di sini apakah kita gunakan tanda bulat yang isi penuh atau tanda bulat yang tidak isi? Jawabannya adalah tanda bulat yang isi. Tanda bulat yang isi itu nanti nandain si bagian X-nya, nanti itu di akhir ya, di akhir X-nya tuh dia lebih dari sama dengan, atau ini mah kurang dari ya, kurang dari sama dengan, atau si X-nya tuh adalah lebih dari sama dengan gitu. Kenapa kita pakai tanda yang bulat? Karena di sini nih di persamaannya itu tuh ada lebih dari sama dengan gitu kan, ada sama dengannya. Oke, ini kita hapus dulu nih. Berarti tandanya bulat kan, yang mana ada tanda sama dengannya di bawah tuh. Berarti ada lagi nih yang bisa kita eliminasi, yaitu jawaban yang B, karena dia gak ada tanda sama dengannya. Berarti pilihannya tuh adalah antara D sama E. Tapi kita lihat lagi, E tuh bisa dieliminasi teman-teman. Karena apa? Di sini ada tanda X lagi ini nih. X lebih dari sama dengan 7, tapi X kurang dari sama dengan X. Itu tuh gak jelas ya. Berarti jawaban yang benar tuh adalah D gitu ya. Oke, tapi kita akan cobain sampai akhir gitu. Apakah benar jawabannya adalah D? Nah, sekarang nih kita akan cek gitu ya. Cek dulu. Oh ya, pakai ini aja ya. Pakai apa? Pakai yang warna biru ya tadi tuh. Nah, cek misalnya di sebelah kiri angka 3. Cek di kiri angka 3 itu tuh menggunakan angka 2 misalnya. Kita masukin ke persamaan 10 yang tadi ya, P kuadrat min 10P tambah 21. Tapi di kiri angka 3 tuh ada 0 juga kan ya. Kita pakai 0 aja deh. Berarti 0 kuadrat min 10 dikali 0 tambah 21. Berarti 0 dikurangi 0 ditambah 21. Berarti hasilnya 21. 21 itu adalah positif. Nah, ini tuh biasanya suka selang-seling teman-teman. Kalau ini positif berarti tengah negatif, akhirnya positif lagi. Nah, yang mana nih yang diambil? Yang diambil tuh adalah karena dia tuh maunya, tadi tuh kan di akhir tuh kurang dari sama dengan 0. Kalau kurang dari sama dengan 0 kan berarti nilainya negatif kan, bukan diambil yang positif. Berarti adalah yang diambil itu yang belah sini. Nah, bagian yang negatif, bagian yang negatif yang kita ambil tuh ininya. Gitu kan? Berarti P-nya tuh dia tuh harus lebih dari 3, lebih dari sama dengan 3, tapi kurang dari sama dengan 7. Bener kan? Jawabannya adalah yang D. Yang ngebedain kita tuh X sama P sih. Ini boleh banget ditulis X juga. X lebih dari sama dengan 3 dan X kurang dari sama dengan 7. Kayak gitu ya. Oke, satu lagi nomor 5. Sebuah kantor ekspedisi memberlakukan biaya tambahan 2.500 sebagai asuransi pengiriman. Oke, bentar. Kita tulis dulu nih asuransi itu tuh adalah 2.500. Terus jika pengiriman hanya menggunakan packing biasa, oke. Kalau packingnya biasa, pakai bubble wrap gak ya? Oke, harganya adalah 150. Nah, ini per kilometer, ada keterangan per kilometer. Berarti kalau 2 kilo itu adalah 300 ya bayarnya. Apabila pengiriman dilakukan dengan penambahan packing kayu, oke, ini packing kayu nih tambahin, dikenakan biaya tambahan sebesar 10.000. Jadi ini tuh sekali kayaknya bayarnya ya, jadi bukan per kilometer kayak tadi. Terus Adinda ingin mengirim barang ke rumah neneknya di Bandung dari Jakarta. Udah diketahui jarak Bandung-Jakartanya 200 kilo dengan pengamanan ekstra dan asuransi. Berarti semuanya itu tuh dihitung ya. Ada asuransi katanya, terus dia
pengamanan ekstra, berarti dia pakai packing kayu dan packing biasa juga pasti kan. Maka total biaya yang harus dikeluarkan Adinda adalah, kita tinggal jumlahin semuanya teman-teman. Berarti asuransi ditambahin sama packing yang biasa, biasa gitu ya, ditambah dengan packing kayu. Oke, asuransi bayarnya cuma sekali, yaitu 2.500 ditambah, nah packing biasa tuh per kilometer, berarti 150 dikali dengan dia 200 kilo dari Jakarta ke Bandung, ditambah dengan packing kayu 10.000. 10.000 ditambah 2.500 berarti jadi 12.500 ditambah 150 kali 200. 15 kali 2 adalah 30, nolnya berarti 1, 2, 3. Oke, 30.000. 12.500 tambah 30.000 berarti 42.500. Oke, jawabannya adalah yang A. Kayak gitu ya. Oke, mungkin buat video kali ini kita sampai nomor 5 aja. Kita lanjut, ada 5 nomor lagi di video selanjutnya. Kayak gitu, biar gak terlalu panjang ya. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.